Rasulillah la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Kita mulai lanjutan dari Rasm Osmani kaidah ketiga ya. Sebelum itu tadi ja'a kenapa masuk di bab kaidah kedua? Apa salah sebabnya? Kalimat ja'a. Oh, harusnya merah nih. Ja'a, kenapa masuk di kaidah kedua? Dia harusnya kaidah ketiga kan? Kaidah kelima kalau nggak salah Ustaz, yang setelah apa? Sebelumnya alif. Oh, ininya kaidah kedua, cabang kelima. Ya. Tapi secara induknya kan kaidah kedua, Ustaz. Hamzah hidup yang terletak sudah huruf mati selain alif di tengah kalimat. Ya, itu kaidah kedua ya, kaidah kedua. Tab kedua selesai ya. Ada hamzah. Sebelumnya apa? Sukun ya. Sukun kecuali alif. Baik, nah ja'a ini gimana? Ja'a ini sebenarnya masuk ketiga. Ya, karena ketiga itu apa? Hamzah hidup. Ya, hamzah hidup. Di tengah kalimat. Setelah alif. Ya, di sini malah alif. Di tengah begini. Nah, ja'a termasuk mana? Ja'a termasuk apa, Ustaz? Kalau di kaidah dua Ustaz. Ya, jadi tengah itu definisi tengah itu mencakup tengah dan akhir ya. Jadi ini itu bisa dihapus ya. Nah, kenapa masuk yang kedua? Kedua itu dikecualikan alif, tapi ada alifnya juga. Karena begini. Nah, kita naikin dulu. Set. Karena kalimat ja'a sebentar. Ja'a. Karena asal katanya ini bukan. Harus. Kenapa, Ustaz? Karena asal katanya bukan. Harusnya begini. Ja'a. Harusnya begini. Ya, karena dia hamzah nggak ada rasm dulu, berarti ja ketemu alif. Ini nih. Ya. Tetapi karena tidak mungkin alif ketemu alif dalam satu kata ya berurutan begini, maka alifnya dihapus. Ya. Sehingga ya nggak ada alif, maka dimasukkanlah yang kedua. Ya. Karena ketiga itu biduni surah. Kalau harusnya ini setelah alif itu apa? Kaidahnya setelah alif itu hamzah itu apa kaidahnya? Halo? Ditulis sesuai huruf yang sejenis dengan harokatnya. Ya, ini kaidahnya ya. Min jinsi harokati nafsiha. Ya. Oh, karena ada dua alif Ustaz ya, jadi dari 3 pindah ke 2. Ya.
sejenis dengan harokatnya. Ya, maaf. Jadi ini nih kaidahnya. Ya. Nih. Nah, karena dia itu ja tadi ya. Ja itu harusnya kan gini. Oke. Nggak mungkin. Alif ketemu alif nggak mungkin. Ini harus dihapus. Nah, maka masuk yang pertama ya, supaya apa? Supaya dia kaidahnya apa tadi? Biduni surah kan? Ya, biduni surah jadinya. Padahal aslinya apa? Aslinya alif. Jelas ya? Ya, Nah. Nah, berarti udah nggak ada masalah dong. Kalau yang harokatnya misalnya sesuai dengan harokatnya al-malaikah, ditulisnya apa berarti ini? Ditulis dengan ya. Di sini tulisnya dengan ya. Karena dia kasroh. Malaika. Ada gini ya, malaika. Malaik. Kok malaikum? Aduh. Bentar. Gini. Terus yang doma apa? wow. Doa. Ya, doma. Wow. Di sini nangkring. Udah selesai. Ya, kaidah ketiga ini paling gampang lah. Lanjut. Kecuali apa Ustaz? Yang beri'rab rofa yang atau dan diiringi oleh domir kosam hamzahnya pada sebagian mushaf ditulis tanpa bentuk. Di samping itu alif sesudahnya dibuang. Terus? Tapi di mushaf lain tertulis dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Di samping itu alif sesudahnya tidak dibuang. Nah, maksudnya gimana tuh? Ihtilaf Ya, berarti. khilaf. Ya, khilafnya antara Isbat alif atau hadap alif. ya. Ya, contoh. Ini kecuali ya, pengecualian. Pengecualian. Ya. Adalah kalimatnya Aulia jazauhu aulia tuh. Ya. Terus apa lagi? jazauhu. Nah, sebentar. Kalimat aulia ya jazauhu 2 ya. Pengecualian satu ini, pengecualian satu dulu. Ya. Aulia ini bermacam-macam ya, khilaf ya. Terkadang berupa apa? Isbat alif. Auliauhu. Ini ada yang pakai wawu, ada yang pakai iya. Ya. Di sini auliyauhum. Ya. Ada lagi
wawu, ada yang pakai iya, ada yang biduni suara di sini. Ya. Ini contoh auliahum. Sekarang pakai auliyaihim. Terkadang biduni surah. Kita boleh aulia ikum itu yang bagian D, Ustaz, yang surah Fusilat ayat 31. Aulia ukum. Ada yang pakai wawu, ada biduni surah. Gini ya. Biduni surah. Atau bisa juga maaf. Auliyaukum. Udah ya. Khilafnya. Baik. Terus pengecualian pertama ini, pengecualian keduanya Jazauhu. jazauhu. Jazauhu kenapa ini jazauhu? Jazauhu kenapa Sada? Jazauhu. Kalau riwayat Ad-Dani wawunya Hamzah bertempat di wawu. Kalau Ad-Dani. Terus kalau Imam Ad-Dani tadi kan pakai alif, kalau yang Imam Abu Daud tanpa alif, Ustaz. Tapi tempatnya Hamzah tadi sama di waw. tanpa alif. Kalau yang pakai alif ini masih Ad-Dani ya. Oke, Ad-Dani yang Abu Daud Ini boleh Ad-Dani bisa ini gini ya. Oh. Ya. Lebih populer yang mana? Lebih Yang populer atas. yang ini. Ya. Ya, tapi boleh ini juga. Baik, sedangkan Abu Dawud Yang saya punya ada yang kedua, Ustaz. Tapi tanpa alif, hamzahnya pakai waw. Oh, begini ya. Maaf. Gini ya. Dah clear? Selesai kaidah ke 3. Ya. Lanjut. Sekarang kaidah ke 4. Penulisan hamzah di akhir kalimat beri'rab rofa dan sebelumnya alif. Ya, sekarang hamzah di akhir kalimat. Ya, sebelumnya rofa, ini sebelumnya alif. Oke. Di akhir. Baik, apa kaidahnya Ustaz? Pak ulama ditulis tanpa surah. Nggih. Tanpa rumah.
Ya. Misalnya apa saja misalnya? Yasha. Yasha terakhir. Yang bawahnya ini langsung pengecualian nggak Ustaz? Iya. Asufaha. Dah. Pengecualian. Apa sudah pengecualian? Ulama'u. Kenapa ulama'u? Pakai wawu Ustaz. Hamzahnya. Ini. Ulama'u. Alifnya dibuang. Alifnya enggak. Oh. Ulama'u. Oh, bisa Ustaz dibuang. Ya, dibuang. Ya, alifnya di sini dibuang. Ulama'u. Terus? Tapi ditambah lagi Ustaz jadi ziyadah alif. Ya, ziyadah alifnya di sini ya. Ini dibuang, ini ziyadah. Terus? Sudah Ustaz. Oke, contoh yang lain. Yang A sama B. Sebentar. Du'afa. Nggak boleh ya. Du'afa. Langsung waw. Ad-du'afa. Du'afa. Ini ya. G. Ini dibuang alifnya, ditambahin alif di akhir. Terus? Syufa'a'u. Tapi surat Al-Baqarah beda, Ustazah. Oh, yang wafanya Ustaz. Ya. Du'afanya Al-Baqarahnya begini. Du'afa'u. Ya. Dah, du'afa bisa dua macam. Lanjut, contoh yang lain. Syufa'a tadi belum Ustaz ya? Iya, syufa'a. Syufa'a'u. Ini ya. Ini ataf alif, ini isbat alif. Terus yang lain? Al-bala'u. Ini ya. Al-bala. Maaf. Al-bala'u. Atau
Balau. Ini ya. Termasuk ambau. Nah, kalau ambau ada berapa macam, Ustazah? Terdapat di 2 tempat, Al-An'am ayat 5, Asy-Syu'ara ayat 6. Ditulis dengan wawu. Alif sebelumnya dibuang dan sesudah wawu diberi ziyada alif. Bisa begini, 2. Ya, jadi khilaf. Begini boleh. Ini utama. Ya, tapi begini juga boleh. Udah, clear, Ustazah? Oke, insyaallah. Lanjut. Bura'u. Bura'a. Bura'u. Bura'u. Gini. Ya, biduni surah. Lanjut. Doa. Ini nangkring di wow. Atau bisa juga di surat yang lain, atau bisa di dunia surah. Ini Ustazah nggih? Nggih. Ya. Ini buahnya ini Ustazah. Jadi sedikit tapi pengecualiannya banyak. Ya, jadi yang harus kita pahami ya, terkadang Rasul Usmani itu yang banyak itu malah pengecualian sehingga tidak bisa dibuat kaidah. Ya, coba bayangkan. Yang sesuai kaidah cuma berapa? 3 kalau nggak salah. Cuma 3. Ya. Selebihnya apa? Pengecualiannya banyak nih. Ya. Harusnya kalau pakai du'a'u tanpa sesuai kaidah yang du'a'u. Tapi bisa juga begini ya, ada khilaf. Ya kan? Termasuk misalnya syuraka'u. Ada bentuk yang lain? Ada. Apa yang bisa? Ini surah. Gini. Nah, harusnya ini sesuai kaidah nih. Tapi jarang. Ya. Manasya'u. Tapi dia bisa juga gimana? Biduni surah. Nah, begini. Manasya'u. Terus ambau. Abna'u nggih. Ada bentuk yang lain nggak? Ada Ustaz. Ini juga ada. Daud pakai Apa bentuknya?
Sama, sesuai kaidah ya kan. Biduni surah. Begini. Jazau sama. Dua Ustaz. Jazau ini bahasanya panjang Ustaz. Khusus ya. Khusus untuk lafaz jazau. Ada berapa ini jazau? 4. Ya, jazau ini ada 4. Ada 4 bentuk. 1, 2, 3, 4. Pertama apa? Ditulis dengan bentuk waw dan sesudahnya ada tiada yang pertama. Gini. Ada wawunya Ustaz. Oh, ada wawunya. Bentar Ustaz. Ini yang atas apa yang bawah ya Ustaz ya? Yang atas yang mana? Yang nomor 1. Nomor 1 dia ada alif, ada wawunya ya. Ada wawunya. Selain pada 3 tempat tersebut, nah pengecualian lagi berarti ini Ustaz? Iya. Jadi nggak bisa dibikin kaidahnya 4 nanti pengecualian. Nah, kita bahas satu-satu. Ya. Coba Ustaz, kenapa nggak dimasukkan aja ke bawah? Coba kenapa Ustaz? Ini ayatnya beda-beda sih Ustaz. Pertama ayatnya yang beda. Jadi pengecualian di yang sekarang ini adalah di surah Al-Maidah itu ya bisa ditulis jazau menggunakan biduni surah, bisa menggunakan apa? Wow. Nah, adapun pada Al-Maidah 85, 95 itu biduni surah. Kayak gitu ya. Nah, jazau yang pakai waw di Al-Hasr menurut Abu Dawud tidak terjadi khilaf atau ittifaq. Tapi menurut Abu Amr ada ikhtilaf. Kayak gitu. Terus jazau pakai alif, pakai hamzah. Yang sama-sama ikhtilaf, yaitu Al-Kaf, Toha, dan Az-Zumar. Boleh dengan 2 cara. Terus selain dari nomor 1 tadi, nomor ABC, nomor 1, 2, 3 tadi, ya sepakat biduni surah. Kayak gitu Satang ya? Yang penting paham lah. Nah, itu panjang cerita. Lanjut, kaidah kelima. Sesudah huruf hidup, kira-kira apa Ustaz yang perlu dibahas? Sebelumnya hamzah mati di akhir kalimat setelah huruf hidup ditulis sesuai harokat sebelumnya. Ya, kaidahnya min jinsi harokati ma qablaha. Terus kalau fathah ditulis apa?
Alif. Alif. Kalau kasroh? Ya. Ya. Kalau dhamma? Wow. Wow. Terus catatan? Lafaz semisal pak tu, pak dan itu tuminas wa tamiru ditulis dengan huruf sesuai harokat huruf sebelumnya. Ya. Jadi ini hamzah mati ya. Ya, hamzah mati harokat sebelumnya. Jadi kayak nggak konsisten ya. Kadang wow, kadang ya karena mengikuti harokat sebelumnya. Nah, kecuali Ustazah, silakan. Secara ittifaq hamzah ditulis tanpa bentuk. Contohnya ar-ru'yah, bagaimanapun jenisnya dan dimanapun berada. La taqsus ru'yaka. Ar-ru'yah apa ini? Ya, ar-ru'ya. Terus fadara'tum fiha. Sebelum hamzah ada harokat fathah. Namun kalimat ini menurut Asy-Syaikhon hamzahnya ditulis tanpa surah, yakni pada ada hamzahnya setelah diberi Nggak ada. fadara'tum. Terus itu yang sepakat antara Abu Dawud dan Abu Amr. Selanjutnya yang ikhtilaf. Imtala halim talati sama apa ini? Faidat ma'nantum. Ye. Imtala halim talati ya. Halim talati di situ ditulis dengan apa? Berbentuk alif. Alif. Lah kan memang ngikutin harokat sebelumnya, Ustaz. Kenapa masuk pengecualian? Pengecualiannya karena ikhtilaf Ustaz. Karena Ya. ada yang masukkan ngikutin kaidah. Ada yang mengikuti kaidah, terus yang lainnya ditulis tanpa surah. Kalau Ya. Abu Dawud memilih bentuk alif, sedangkan Abu Amr memilih tanpa bentuk. Iya. Lanjut, B. Itu ma'nantum, kenapa tuh? Menurut Asy-Syaikhon, sebagian mushaf Utsmani hamzahnya tertulis dengan bentuk alif dan sebagian lain tertulis tanpa bentuk. Hanya saja Syaikhon memilih yang tertulis dengan bentuk alif. Pak ittifaq. Ya, secara pilihan. Jadi ada ittifaq secara kenyataan, ada ittifaq secara pendapat, Ustaz. Iya. Nangkep kah kira-kira? Insyaallah, Ustaz. Ya, kayak gitu ya. Jadi kita harus memahami ittifaqnya itu dalam hal apa. Ya, terkadang dalam hal yang disepakati karena memang kenyataan, terkadang yang disepakatinya sesuai apa? Pendapat aja, walaupun secara kenyataannya itu bisa jadi ada khilaf. Demikian. Baik, ada lagi sudah? Kaidah ke-6 maksudnya? Kaidah ke-6, sebentar. Baik, kaidah ke-6 masuk silakan. Hamzah hidup di akhir kalimat sesudah huruf hidup. Apa saja coba? Kaidahnya apa kaidahnya?
min jinsin harokati ma qablaha. Ya. Oke, udah ke-6. Kalau ada hamzah hidup di akhir, sebelumnya apa? Huruf hidup. Maka sesuai harokat sebelumnya. Bedanya sama kaidah 5 apa, Ustaz? Oh iya, tadi jatuh. Kaidah kelima tadi apa? Kaidah kelima. Sama Ustaz. Ditulis dengan sesuai harokat sebelumnya. Enggak, hamzahnya hidup apa mati? Mati. Ya. Kalau sekarang? Hamzah hidup. Ya, bedanya itu ya. Yang nomor 5 hamzah mati, yang nomor 6 hamzah hidup. Kalau hamzah mati tadi sesuai dengan harokat sebelumnya, betul? Oke. Oke, kalau hamzah hidup sesuai harokat sebelumnya, sama ya. Oke, lanjut. Kalau sebelumnya fathah ikut alif. Alif. Kalau ya pakai kasroh. Oke, kalau kasroh pakai ya kebalik. Oke, terus? Kalau domah berbentuk wawu. Oke. Kasroh yang ditulis bentuk alif. Ketika sesudah huruf yang berharokat fathah, maka hamzah ditulis bentuk alif. Apa bedanya? Malja'a. Malja'a. Apa ini? Malja'a maksudnya apa? Bedanya sama satu apa? Halo? Dia bentar, Sat. Kalau nomor 1, dia harokatnya fathah, sebelumnya fathah. Nomor 2, dia fathah, sebelumnya kasroh. Nomor 3, ini penting ya. Nomor 1 adalah hamzahnya fathah, sebelumnya apa? Fathah. Terus nomor 2, dia fathah, ini hamzahnya ya. Dia fathah, sebelumnya kasroh. Terus dia fathah, sebelumnya dhamma. Nah, bedanya nomor 4 apa? Dia kasroh, Ustaz. Halo? Enggak, Sat. Dia kasroh sekarang. Sebelumnya fathah. Tahu bedanya ya? Tuh, nomor 1 dan 4 beda tuh. Ada satu layarnya hilang, Sat. Oh, Bentar, bayangin bingung nulisnya belum sempat Sat. Coba tuh. sudah kelihatan? Oke. Ya, saya kasih nomor kecil ya. 1, 2, ya, fathah, fathah kasroh. Nomor 3, ya, nomor 4. Nah, apa bedanya nomor 1 sama 4? Hamzah fathahnya sama hamzah kasroh. Ya, sekarang hamzahnya sudah kasroh nih. Ya, nomor 5, hamzahnya apa sekarang nomor 5?
Nomor Hamzah. 5 bahasa apa nih? Hamzah berbaris kasroh, Ya, terletak kasroh lagi. kasroh. Ya, kasroh ketemu kasroh. Ini hamzahnya. Terus nomor 6? Hamzah waw. Hamzah kasroh. Masih kasroh. Ya. Ketemu doma. Ya. Tahu ya bedanya ya? Ya kayak gitu tuh. Sampai 9. Coba kita rinci sampai 9. Ini nomor 6. Sebentar, ini sedikit lagi. Coba nomor 7 apa nomor 7? Hamzah doma. Hamzahnya doma. Ketemu fathah. Ya, ketemu fathah. Terus nomor 8? Hamzah doma. Ketemu Hamzah doma. Ketemu kasroh. Terakhir nomor 9? Hamzah doma. Ketemu doma. Ketemu doma. Udah. Atasnya, Bu. Udah clear ya? Ini nomor 7, 8, nomor 9. Udah. Oke, sudah. Sementara segini dulu, nggih. Ya, Ustaz. Yang penting tahu cara memahaminya. Ya, setelah itu banyak-banyak di latihan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Maaf.